Untuk materi selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggambarkan use case. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan tools Asta-UML untuk menggambarkan use case-nya. Kelebihan utama dari Asta-UML ini adalah, yang pertama adalah free, yang kedua mudah digunakan. Jadi jika kalian nanti ingin mendapatkan license free untuk Asta-UML, silakan pergunakan ID mahasiswa yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, kita coba untuk membuat satu diagram use case. Pertama kita buka Asta-UML-nya, kemudian kita pilih File, New, kemudian di diagram kita pilih use case diagram. Nah, nanti akan ditampilkan prompt seperti ini. Jadi disinilah nanti teman-teman akan menggambarkan use case diagram yang akan kita coba gambarkan. Yang pertama adalah kita membuat sebuah aktor. Jadi kita misalkan di sini kita akan membuat sebuah use case sistem perpustakaan, dan kalian sudah melakukan requirement gathering sebelumnya. Jadi dari requirement gathering kalian mendapatkan bahwa user tersebut ada beberapa jenis. Misalnya yang satu ada mahasiswa, kemudian ada user lagi dosen, kemudian ada satu pengguna lagi, misalnya pustakawan. Oke, karena ketiga user ini adalah generalisasi dari si user, maka kita hubungkan menggunakan tanda panah putih yang ada di atas. Kita hubungkan saja seperti ini. Nah, dengan seperti ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketiga user ini bisa melakukan semua kegiatan yang bisa dilakukan oleh user. Misalnya bisa login, bisa melakukan peminjaman buku, bisa melakukan pencarian dan sebagainya. Oke, kita masukkan di sini misalnya. Kita contohkan misal di sini ada peminjaman buku. Perlu diingat use case ini menggunakan kata kerja. Jadi semuanya harus menggunakan kata kerja. Misal peminjaman, pencarian, pengecekan dan sebagainya. Nah, misalnya dari hasil analisis kalian, di sini seseorang melakukan peminjaman buku itu dia harus login terlebih dahulu. Jadi kita bikin di sini misalnya satu use case login misalnya. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah include. Kita hubungkan seperti ini. Nah, cara membacanya adalah seorang user untuk melakukan peminjaman buku harus melakukan login. Di sini kata kuncinya adalah harus. Ketika kita menggunakan include, di sana kita akan menggunakan kata kunci harus. Kemudian kita contohkan lagi, misalnya di sini pencarian buku. Nah, misalnya di sini setelah kalian melakukan analisis, pencarian peminjaman buku itu tidak harus dilakukan dari pencarian buku. Misalnya, jika si mahasiswa, dosen, atau pustakawan ini sudah mengetahui kode bukunya terlebih dahulu. Jadi si pengguna itu cukup memasukkan kode buku atau judul buku atau apapun nantinya yang kalian gunakan untuk peminjaman ke dalam sistem. Jadi dia tidak perlu melakukan pencarian buku terlebih dahulu. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka kalian menghubungkan antara pencarian buku dan peminjaman buku itu menggunakan tanda panah extend. Berarti di sini kita membacanya adalah si user dalam peminjaman buku dapat menggunakan pencarian buku dalam proses peminjaman buku. Oke, kita naikkan dulu biar rapi. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Misalnya di sini ada pembayaran denda. Pembayaran denda. Nah, misalnya untuk pembayaran denda, di sini yang dikenakan denda itu hanya si mahasiswa. Jadi si user pustakawan dan dosen itu tidak melakukan pembayaran denda lewat sistem misalnya. Nah, berarti di sini yang dihubungkan hanya si mahasiswa dan pembayaran denda. Nah, ternyata dari hasil analisis kalian, untuk melakukan pembayaran denda ini, si sistem harus melakukan pengecekan dulu. Pengecekan misalnya pengecekan histori peminjaman. Seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini, berarti pembayaran denda harus dilakukan dulu pengecekan histori. Maka kita gunakan tanda panah include seperti ini.
Nah, jadi untuk sederhananya beginilah cara kita menggunakan atau membuat sebuah use case diagram. Untuk jika ada pertanyaan, saya silakan bertanya di komentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.